Cara baru menstimulasi tumbuh kembang anak bersama Growdio by Dikit Parent. Growdio adalah speaker audio terapi tumbuh kembang anak yang membantu menstimulasi melalui gelombang otak anak. Hal ini dikarenakan audioterapi membuat neuroplastisitas di antara otak kiri dan otak kanan membentuk sel-sel neurons baru. Banyaknya sel neurons baru inilah yang membuat otak anak bekerja lebih cepat dan cerdas, sehingga dapat mengoptimalisasi potensi kecerdasan, membuat anak mudah fokus, kreativitasnya terasah, dan tidak mudah tantrum. Growdio dibuat oleh para ahli di bidangnya dan telah melakukan uji tes. Growdio cocok banget nih untuk ayah bunda yang tidak punya waktu banyak untuk menstimulus anak, terbatas waktunya dalam mendampingi anak, ingin memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak, dan ingin melihat masa depan anaknya cemerlang. Cara penggunaannya juga mudah loh. Cukup didengarkan pada saat anak sedang beraktivitas minimal 4 jam sehari. Gunakan Growdio secara rutin selama 14 hari dan rasakan manfaatnya. Miliki Growdio sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak, ayah, bunda. Bagaimana kabarnya untuk malam hari ini? Apakah sudah ready untuk Health Talk bersama Morola IPF Jakarta bersama Puan hari ini? Oke, untuk materi hari ini akan disampaikan nanti dengan dokter Irham yang nanti akan kurang lebih 60 menit menyampaikan materi bersama juga sesi pertanyaannya. Karena hari ini kita akan health talk, jadi nanti lebih banyak tanya jawab bersama Dokter Dirham gitu ya. Lalu nanti akan tetap dibuka live questioning dari box Q&A. Nanti kakak-kakak bisa mengisi di box Q&A ya. Sebelum kita memulai health talk pada malam hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Oke. Alhamdulillah sudah dibuka untuk acara hari ini. Lalu nanti untuk susunan acaranya, tadi kita sudah dibuka dengan berdoa, lalu sesi materi, dan langsung masuk ke Health Talk bersama Dokter Dirham. Lalu nanti ada sesi Q&A dari box Q&A yang bisa kakak, ayah, dan bunda isi di pojok ada titik 3, bunda, ayah, dan kakak bisa klik di sana mencari Q&A. Nanti kakak, ayah, atau bunda bisa mengetik pertanyaan yang relate dengan materi hari ini. Lalu nanti bisa men-like pertanyaan ayah, bunda, atau kakak sendiri atau yang lainnya yang relate. Makin banyak likes, maka makin diprioritaskan untuk menjawab pertanyaan lebih dini lagi. Seperti itu. Lalu, sebelum kita mulai Health Talk hari ini, izinkan aku untuk memperkenalkan terlebih dahulu kolaborasi pada malam hari ini, yaitu Morula IVF Jakarta. Jadi, Morula IVF Jakarta ini telah melayani kurang lebih 26 tahun. Wow, lama sekali untuk melayani ayah, bunda, kakak yang mau mempersiapkan momongan, tidak hanya momongan saja, tapi juga bisa mendeteksi nih yang nanti akan kita bahas pada malam hari ini. Lalu didukung juga teknologi terbaru dan sertifikasi yang bertaraf internasional. Lalu yang ketiga, telah
sudah membantu lebih dari 160.000 pasangan dengan tingkat keberhasilan kehamilan tertingginya di angka 72%. Juga memiliki layanan deteksi kelainan kromosom genetik pada embrio yang nanti akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, izinkan aku untuk share screen CV narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Irham. Izin aku share screen ya. Apakah terlihat, Ayah Bunda? Bisa diisi di kolom komentar apakah eh, terlihat atau tidak untuk share screen CV dari Dr. Irham. Aku ulangi ya. Oke, apakah sudah terlihat Ayah, Bunda, dan Kakak? Oke, izinkan aku untuk untuk memberitahukan CV dari Dr. Irham Suhaimi, SPOG, yang pada malam hari ini menjadi narasumber kita. Beliau tempat tinggal di Jakarta Pusat dan sudah menikah. Lalu formal education backgroundnya, beliau mengambil Bachelor of Medicine di Universitas Andalas Indonesia, juga mengambil medical doctor di universitas yang sama. Lalu beliau juga mengambil spesialis obstetrik dan ginekologi di Universitas of Indonesia atau UI, lalu dilanjutkan diploma minimal access surgery laparoskopi di Hospital New Delhi, India. Beliau juga mempunyai histori formal education-nya tadi sudah ya. Terus beliau ada implement historinya dari 2001, 2004 sampai 2008 beliau itu history employment-nya sangat-sangat padat ya, Bun, Ayah dan Kakak. Beliau terakhir ada di Obstetri dan Ginekologi Residen Dokter RSCM Jakarta, Indonesia. Lalu beliau ada training historinya juga, ada dari 2002 sampai dengan 2011. Beliau itu sudah mendapatkan educational training history. Oke, CV-nya sudah. Aku akan mengecek terlebih dahulu apakah Dr. Irham sudah memasuki ruangan Zoom pada malam hari ini. Dan izin aku eh, mengingatkan narasumber dari WA terlebih dahulu ya.
Assalamualaikum Dokter Irham. Apakah sudah join? Assalamualaikum Dokter Irham. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf agak telat. Apa It's okay, kabar? Dok. Alhamdulillah baik. Kabarnya bagaimana, Dokter? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya aku mau pengen tahu nih, Dokter, praktiknya di mana nih, Dok? Mungkin ayah, bunda, atau kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini pengen tahu nih, Dokter, di mana prakteknya? Di Jakarta saya prakteknya di Ah, Morula, Jakarta. ah, Oke, Dokter, apakah siap untuk memulai materi pada hari ini? Eh, udah insya Allah. Cuma PowerPoint-nya tadi udah dikasih ya? Sudah, Dokter. Izin Udah ada saya ya? Ah, share ya, ya screen syukur ya. sih. Iya, 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 iya. Soal saya kalau nggak pindahin dulu. Oke, izin aku share screen terlebih dahulu. Oke, oke. Apakah terlihat, Dokter? Ya, ya, jelas, jelas. Terima Oke. kasih. Monggo, Dokter, bisa dimulai. Mulai aja ya. Boleh, Dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Waalaikumsalam. ucapkan terima kasih atas undangannya. Ini eh, apa community ya? Apa nama menyebutnya Puan ini komunitas. Ya, untuk mendengarkan ya kita berdiskusi berbagi informasi aja tentang teknologi yang ada zaman sekarang untuk yang kemarin saya diminta untuk mengupayakan kehamilan tanpa kelainan gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat nantinya. Slide. Jadi kelainan itu apa aja? Kalau kita bicara kelainan, ya selalu kan salah satu kerisauan hati seorang orang pasangan orang tua atau terutama ibu sih. Ibu tuh kan apa feelingnya beda ya dari bapak. Selalu yang ditanyain tuh anak saya sehat nggak? Anak saya sehat nggak? Nah, dan itu adalah ya naluri seorang ibu yang selalu dipikirkan adalah anaknya. Jadi dengan teknologi-teknologi sekarang memang belum bisa 100%, tapi alhamdulillah sudah ada beberapa kelainan-kelainan yang sebenarnya sudah bisa. Jadi yang kita bicarakan malam ini lebih ke pencegahan nih yang kita bahas. Jadi bukan treatment ya, jadi pencegahan gitu loh. Jadi yang dan kita fokus kelainan penyakit-penyakit yang disebutkan oleh kelainan pada tingkat kromosom. Jadi kalau kelainan itu kan banyak ada cacat kelainan bawaan tanpa kelainan kromosom, misalnya kelainan jantung bawaan, kelainan katup, spina bifida dan selainnya. Tapi ada juga yang disebabkan oleh kelainan dari tingkat kromosom. Jadi ini ada beberapa yang mungkin akan kita bawakan. Pertama adalah talasemia. Jadi talasemia ini mungkin udah ada yang tahu, paling nggak saya ulang, talasemia ini adalah suatu kondisi kelainan pada darah merah gitu loh. Jadi orang-orang yang mempunyai gen talasemia ini, mereka cenderung untuk anemia. Malah kalau talasemianya itu mayor, yang istilahnya sangat berat, itu jarang yang bertahan hidup. Malah kebanyakan bisa gugur di waktu kehamilan atau kalaupun lahir nggak bertahan lama. Dan kalaupun lahir bisa hidup agar mempunyai umur beberapa lama, itu biasa butuh transfusi terus-menerus untuk mencukupi kebutuhannya. Negara kita salah satu yang termasuk mempunyai angka talasemia yang lumayan tinggi. Cuma alhamdulillahnya di eh, Asia Tenggara ini yang terbanyak yang minor, yang beta. Kalau yang berat tuh yang mayor atau yang alfa, ya. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan kita punya yang alfa. Jadi kalau minor ketemu minor itu bisa jadi mayor dia gitu loh. Jadi kalau sang suami minor, sang istri minor, ada kemungkinan punya anak mayor gitu loh. Mayor tuh yang beratnya. Jadi ini di kita di sekitar angkanya 3 sampai 8%. Sedangkan kelainan lain yang juga disebabkan oleh kelainan di tingkat kromosom adalah spinal muscular atrophy. Jadi ada kelumpuhan otot di sini ya. Jadi kayak
kayak kayak orang lumpuh jadinya karena tidak ada kekuatan untuk ototnya untuk melakukan gerakan. Jadi ini angka-angkanya. Terus lanjut lagi. Terus ada lagi yang bicara kalau Down syndrome pasti udah sering dengar juga di kehidupan sehari-hari ya. Apalagi kalau pasangan lagi hamil pasti salah satu yang sering dibahas Down syndrome. Kalau ini kelainan dari jumlah kromosom. Jadi kromosom ini ada kelainannya itu. Jadi kromosom yang normal pada manusia itu adalah 23 pasang. Jadi jumlahnya 46 buah. Nah, ada kelainannya itu dari jumlah. Jadi ada yang 45, ada yang 46. Kalau 46 normal, ada yang 47 malah kelebihan gitu. Nah, Down syndrome ini masuk ke yang kelebihan, 47 dia. Jadi biasanya kelebihannya di nomor 21. Jadi yang harusnya cuma sepasang atau dua, jadi tiga kromosom di slotnya itu. Jadi Down syndrome ini pun ini apa bisa menyerang di setiap tingkat umur perempuan. Jadi setiap perempuan yang hamil di umur berapapun ada kecenderungan, ada potensi untuk mempunyai anak dengan Down syndrome. Walaupun faktanya dia meningkat dengan usia ibu. Jadi kalau ibu usianya umur 30 dibanding umur 35 atau 38 makin berusia chance untuk mempunyai keturunan dengan Down syndrome ini meningkat gitu ya. Down syndrome ini pun berat ringannya bervariasi. Ada yang ringan yang masih bisa hidup mandiri sampai kondisi berat yang tidak bisa mandiri, yang udah harus didorong, makan disuapin. Ya, dia kan ada retardasi mental dan sebagainya. Dan kelainannya pun bisa dari di organ-organ lain kayak jantung gitu ya. Jadi Down syndrome ini tingkatannya juga banyak. Terus selanjutnya kita berbicara lain kelainan genetik lainnya, ada yang berupa masalahnya di metabolisme, yaitu phenylketonuria atau PKU. Ini berhubungan dengan metabolisme dari eh, apa namanya protein yang tidak sempurna, penyakit Gaucher, penyakit Tay Sachs, macam-macam. Untuk yang menyerang otot, yang tadi kita bilang spinal muscular atrophy, ada distrofi otot Duchenne, penyakit darah ada hemofili, thalassemia, sickle cell anemia, kalau sistem saraf, cystic fibrosis, neurofibrosis. Ya, ini semua berhubungan dengan genetik. Nah, kalau yang kita bahas barusan genetik yang metabolik, neuromuskular, ini biasanya kerusakan ini bukan di jumlah kromosom. Ingat tadi yang jumlahnya 46 ya. Nah, ini dia tetap 46, cuma di slot-slot tertentu ada kerusakan atau kesalahan sehingga timbullah kondisi-kondisi kayak thalassemia, phenylketonuria dan sebagainya atau cystic fibrosis itu. Sedangkan kalau kelainan kromosomnya dari segi jumlah, nah, ini yang namanya sindrom Down, sindrom Edwards. Ini kelebihan-kelebihan semua nih. Patau itu 47, harusnya kan 46. Nah, ini keterbelakangan mental, sifat tanda-tandanya ya peningkatan risiko masalah kesehatan lain kayak jantung dan sebagainya. Kalau Edwards kadang sering meninggal di dalam kandungan atau kalaupun hidup tidak tidak bertahan lama karena cacatnya cukup banyak dari menyerang organ-organ di tubuhnya. Patau juga begitu, cacat otak, wajah dan sebagainya. Kalau sindrom Turner ini kekurangan. Jadi yang normalnya 46 dia 45 nih. Dan Turner ini menyerang uh, kromosom gender. Jadi gender kita kan ada XX untuk perempuan, XY untuk laki-laki. Kalau di Turner jadinya XO, dia perempuan tapi nggak komplit, X-nya cuma satu gitu. Dan biasa tumbuh pendek, kelainan dari ovarium, kesuburannya terganggu gitu ya. Klinefelter kelebihan juga, cowok tapi kecewaan gitu loh, bukan 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 melambai gitu ya, bukan bukan itu. Jadi organ-organ laki-lakinya tidak, jadi dia seperti cewek tapi tinggi besar kayak cowok, tapi organ cowoknya nggak bagus, testisnya kecil, gangguan seksual dan infertilitas gitu. Ya, lanjut lagi. Nah, ini yang mau kita ini bahas sekarang.
dengan setelah kita tahu masalah-masalah kromosom tadi, ya pengennya tahu dong, apalagi kalau sudah punya riwayat atau ada keluarga yang punya riwayat begitu, bisa nggak kita cegah ya, atau kita ketahuin dulu sebelum saya hamil, saya punya embrionya atau calon anaknya sehat apa tidak gitu. Jadi ada yang namanya pre-implantation genetic testing. Jadi genetiknya dites sebelum ditanamkan ke rahim ibunya, gitu. Kata lainnya ya. Ini ada tiga macam sekarang teknologinya. Ada yang PGTA. PGTA ini untuk mendeteksi jumlah kromosom. Tadi yang berkaitan dengan jumlah ya. Jadi kayak Down syndrome, Patau syndrome, Edward syndrome itu di PGTA. Turner, Klinefelter di sini. PGTM ini kalau hanya kerusakan jumlahnya normal tapi kerusakannya di salah satu slotnya aja ya. Dia tetap 46 tapi slotnya tuh tidak normal gitu loh salah satunya. Nah, ini yang tadi kita bicara cystic fibrosis, thalassemia dan teman-temannya. Ada lagi yang PGT-SR. Jumlahnya tetap normal, cuma sedikit tertukar. Yang harusnya berada di nomor 15 pindah ke nomor 17 ke tetangganya gitu loh. Kromosom yang harusnya duduk di nomor 15 pindah ke slot 16 gitu. Jadi translokasi perpindahan. Oke, slide. Nah, cuma tes ini, tes ini semua ini memerlukan adalah sambungan dari rangkaian dari bayi tabung atau IVF. Ya, kenapa RFF ini kita jelaskan? Karena nanti tesnya itu adalah mengambil sel dari embrio yang jadi atau perkawinan antara ovum dan sperma itu kan jadi embrio. Nanti embrio itu akan kita ambil selnya sedikit untuk mendeteksi kromosomnya. Jadi kalau pembuahannya secara alami atau inseminasi belum ada caranya kecuali setelah jadi. Kalau ini kan pas bikinnya sebelum dimasukin ya. Kapan dilakukan? Biasanya karena salah satunya menyangkut dengan usia tadi, wanita usia ke 35 tahun ke atas, mengalami beberapa kali kegagalan implantasi itu artinya sering apa berulang-ulang udah program ditanam embrionya tetap nggak jadi, nggak berhasil, atau sering gugur terus, gugur terus, gugur terus. Ini ada indikasi untuk ke sini. Selanjutnya, oke. Jadi kalau PGTA, ingat PGTA tadi untuk yang nomor ya, jumlahnya ya. Ini yang tadi untuk tujuannya. Kalau yang PGTM ini kromosomnya jumlahnya normal, cuma ada kerusakan di nomor di bagian tertentu. Dan ini biasanya kita dapatkan dengan riwayat keluarga. Misalnya di keluarganya banyak yang thalassemia berat, atau ada hemofili, atau ada riwayat cystic fibrosis. Jadi, atau emang pasangan itu telah pernah melahirkan dengan anak kelainan tersebut dan tidak apakah hidup atau tidak hidup, tapi dengan kelainan tersebut ya. Jadi ini perbedaannya tujuannya ya. Slide. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Ini pemaparan singkatnya. Kita mungkin lebih banyak ditanya jawabnya kalau memang ada yang mau ditanyakan dari teknologi ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materinya pada malam hari ini, Dokter Irham. Mungkin karena kita Sama-sama. sekarang ini health talk, jadi lebih banyak untuk tanya jawab aja. Nanti jika ayah, bunda, kakak ada yang ingin ditanyakan di lain pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke Dokter Irham, boleh mengisi di Q&A, di kolom Q&A ya kakak. Ayah dan bunda tidak di kolom chatting. Nanti akan kita lihat dari yang paling banyak terdapat like-nya, nanti akan kita prioritaskan. Seperti itu. Tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke Dokter Ilham, nanti akan saya izin untuk di-skip ya. Oke, baik. Pada hari ini kita mulai untuk pertanyaan health talk-nya ya, Dokter. Oke. Untuk Baik, silakan pertanyaan yang silakan. pertama, apa saja nih dokter kelainan kromosom yang paling umum ditemukan pada embrio? Kan tadi banyak banget ya dok ya kelainan-kelainannya. Yang paling sering terlihat atau ditemukan dokter apa aja tuh? Sebenarnya jenisnya tuh banyak banget. Cuma emang yang kita kenal. Kalau untuk kelainan kromosom yang eh, sangat sering lahir hidup, itu eh, Down syndrome tadi.
Jadi kebanyakan kelainan kromosom itu fatal gitu loh, Mbak. Jadi banyak, makanya eh, ya alhamdulillah Allah bikin sistemnya sedemikian rupa untuk menciptakan manusia ya. Sebenarnya kalau kita gali-gali lagi, wow luar biasa. Karena manusia yang lahir ke dunia ini emang pilihan gitu loh, Betul, betul. Oke. melalui proses seleksi yang luar biasa. Makanya jangankan gugur tidak berhasil program atau bayi tabung. Kadang udah nempel pun udah sempat hamil sampai 6 minggu, 8 minggu malah digugurkan sama Allah gitu loh. Karena biasanya kebanyakan bayi-bayi yang gugur tersebut biasanya punya problem sama kromosomnya. Cuma emang mungkin kita nggak sempat kenalin masalahnya di mana. Karena bayi-bayi itu banyak yang nggak hidup. Yang Oh tadi iya. yang kita bicara itu adalah lahir-lahir yang sempat lahir sampai hidup gitu loh. Makanya kita mengenali penyakit-penyakit yang tadi. Jadi Oke. sebenarnya kalau kita ini lagi dari 46, di 46 aja satu satu slot itu kan ada dua pasang dia, 23 pair kan. Itu ada belum uh, ada dua lengan pula masing-masingnya. Ada lengan P, ada lengan Q dan di masing-masing lengan itu sangat detail, kecil-kecil. Jadi kayak bayangin aja komputer ada microchipnya kecil-kecil gitu loh, Mbak. Itu mungkin jutaan gitu. Jadi kalau kita Bayangin aja bicara ke pusing ya dok ya. ya akan Banget. banyak sekali, tapi kebetulan memang kita nggak dikenalin dengan sebanyak itu gitu, karena nggak sempat lahir mungkin. Nah, yang sempat lahir ya itu kayak talasemia, hemofili, uh, cystic fibrosis, Down syndrome gitu-gitulah. Jadi kalau yang terbanyak sampai lahir hidup dan benar-benar hidup sampai 21, emang Down syndrome paling banyak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah ditemukan nih, Dok, di dalam satu Hmm. janin ternyata Hmm. Down syndrome atau thalassemia Hmm. seperti itu, Dok. Hmm. Biasanya dampak pada perkembangan janinnya apakah terdapat hambatan atau akan berkembang seperti bayi yang biasanya sampai yang tadi katanya sampai yang lahir gitu, Dok? Apakah ada perkembangan Hmm. yang terhambat atau yang gimana gitu, Dok? Ya, jadi emang bisa sampai terhambat perkembangan dalam kandungan pun bisa. Cuma kembali karena variasinya sangat luas. Kayak misalnya ada yang hanya keterbelakangan mental, tapi IQ-nya nggak rendah-rendah banget gitu loh. Jadi si individu itu masih bisa hidup dan malah masih bahkan bisa sampai hidup mandiri gitu loh. Cuma emang agak keterbelakangan aja. Sampai yang benar-benar butuh bantuan orang untuk hidup sehari-hari gitu loh. Jadi sangat-sangat bervariasi. Kayak talasemia, kalau emang kenanya yang minor sih insya Allah di sekitaran kita ini yang minor banyak banget. Kita itu sekitar 25% angka angka yang minor di kehidupan kita sehari-hari di Asia Tenggara ini. Jadi banyak. Dan itu nggak ngeluhin apa-apa. Hmm. Hidup seperti normal dan biasa aja. Tapi kalau kena yang mayor, bisa meninggal dalam kandungan atau malah kalaupun lahir mungkin akan butuh transfusi berulang-ulang dan itu pun biasanya umurnya nggak panjang gitu loh. Oke. Sangat ini ya, Dok. Serem juga ya Kompleks dengernya, ya Mbak ya. Dok ya. Sangat Luar biasa kompleks ya. ternyata. Jadi Oh kalau iya. kita dikenalin semua penyakit mungkin juga nggak akan ke-handle gitu. Iya nih bener dong. Untung, jadi di satu sisi saya ngelihat kadang-kadang emang sedih sih sekitar manusiawi ya. Ada yang pasangan keguguran gitu. Tapi ya di satu sisi mungkin ya emang bukan ini yang terbaik untuk dijadiin anak gitu loh. Jadi mungkin nextnya dan kebanyakan alhamdulillah itu nggak berulang gitu loh. Memang takdirnya beda-beda ya dok ya. Mungkin Iya, Allah gitu. memberikan takdir itu mungkin karena spesial untuk keluarga yang spesial. Kadang juga Oh memang iya, Allah yang iya, memberikan pada yang waktunya tepat gitu ya dok ya. iya. Oke. Ada hikmahnya pasti. Iya betul. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dokter. Tadi kan ada Oke, oke. PGTA nih, dok. Ada Hmm, PGTM, ada hmm, PGSR. Nah, hmm. sebenarnya untuk yang PGTM itu sendiri ada penyakit genetik yang paling umum dideteksi nggak sih, dok? Ya, ya itu tadi ada thalassemia, ada phenylketonuria, ada cystic fibrosis. Jadi penyakit-penyakit yang memang udah diketahui gitu loh. Hmm, oke. Berarti Jadi memang makanya penyakit-penyakit tersebut ya, dok ya, yang biasanya di hmm, PGTM itu bisa terdeteksi gitu ya. ya, ya Hmm. benar, benar, benar. Karena kalau nggak salah di Indonesia ini pun ada perkumpulannya untuk yang thalassemia itu. Jadi kasihan juga sih mereka itu kadang udah sering banget hamil tapi nggak pernah
kesampaian jadi punya anak gitu loh. Karena kadang udah meninggal duluan dalam kandungan. Jadi hal-hal begini kan, ya kita punya pasien juga dulu, alhamdulillah dapat, kita bisa pilihin yang bagus dan akhirnya bisa punya anak normal gitu. Alhamdulillah memang deteksi dini ini sangat sepenting itu ya dok ya. Ya Apalagi apalagi buat teknologi sudah tinggi banget ini. ya alhamdulillah ada teknologinya dan akhirnya bisa milih-milih embrio yang bagus kan gitu. Sedangkan kalau secara alami aja kan ya tunggu aja gitu, lihat lihat Hmm. hasilnya, kalau ya bagus hidup, kalau enggak ya begitulah gitu loh. Oke. Tadi ada dua jenis yang saya highlight banget nih dok. Sebenarnya ada Hmm. manfaat lain nggak sih dok dari deteksi embrio selain menggunakan PGTA sama PGTM tadi? Manfaat lainnya gitu Ah, dok. jadi ya kalau buat, nggak ada sih, emang ini tujuannya untuk memberikan, ini kan tidak terbatas pada orang dengan kelainan. Kadang gini, ada pasien pasangan yang susah hamil dan sudah berulang-ulang program gitu, tapi gagal, gagal, gagal. Untuk program itu emang salah satu faktor terbesar untuk keberhasilan itu adalah kualitas embrio. Hmm, Karena seperti yang kita bilang tadi, embrio kalau nggak bagus nggak akan jadi. iya, betul. Selama ini kan kalau emang kita nggak punya teknologi PJT ini, kita hanya melihat dari tampakan luar embrio, selnya kayak apa, pembelahannya kayak apa, rapi atau enggaknya, cuman melihat secara visual gitu loh, Mbak. Tapi kalau kita, dan itu pun kadang udah kita pilih yang bagus masih gagal, masih gagal. Ini advance-nya gitu loh. Jadi advance teknologi ini akan membantu kita lagi memilih dari yang embrio bagus-bagus ini yang mana sih yang lebih sempurna untuk ditanam gitu loh Mbak. Dan itu makanya akhirnya seleksi itu, kadang embrio tuh bagus banyak tapi secara genetik nggak bagus, akhirnya nggak bisa kita pakai gitu. Ya, banyak pertimbangan ya dok ya. Kalau misalnya Iyalah. dari pertimbangan etis yang perlu diperhatikan banget nih saat pelaksanaan itu sebenarnya apa aja dok yang paling etis? Ya, alhamdulillah sejauh ini kalau hanya untuk memonitor dan ini kan hasilnya itu hanya kita nggak utak-atik ya. Hasilnya apa adanya ya itu yang kita ini. Kalau mungkin pernah bicara cloning, pernah dengar, ini kan berdasarkan genetik ini semua. Nah, di situ mungkin etisnya agak sangat, ya inilah terlalu banyak konflik kalau di situ. Pernah dengar domba apa dulu namanya yang dibikin cloningnya sekian banyak gitu kan. Jadi cuma secara etis ini udah diperbolehkan di seluruh dunia karena ini sifatnya hanya informasi. Kita nggak akan melakukan intervensi terhadap genetik. Jadi kalau udah ketemu, nggak akan kita perbaikin juga gitu loh. Oh ya ya. Ya, jadi terima. Oh ya, ini ada kelainan nggak kita pakai. Ini ada kelainan nggak kita pakai gitu loh. Berarti hanya di apa namanya deteksi aja nih yang mana yang bagus. Hmm, Oh, berarti nanti kita akan lakukan intervensi lanjutan. Tapi kalau yang tidak bagus berarti ya tidak kita gunakan gitu untuk insemin itu ya, Dok ya. iya Oh, benar-benar. benar. Oke. Nah, pertanyaan lanjutnya nih, Dokter. Kalau Hmm. proses pelaksanaannya PGTA dan PGTM itu sebenarnya prosesnya kayak gimana, Dokter? Jadi prosesnya, jadi eh, pasangan ini masuk ke program bayi tabung dulu. Jadi di program bayi tabung itu kan yang dilakukan adalah telur-telur wanitanya distimulasi pakai obat hormon sampai matang. Setelah matang diambil. Setelah ambil, kenapa kita melakukan harus pakai obat? Nggak harus pakai obat. Cuma kalau nggak pakai obat kan cuma satu telur. Mm-mm. Tapi kalau pakai obat kan diharapkan bisa 5, 10 atau tujuannya kan kita mau milih tadi ya. Oh, ya betul. Nanti setelah diambil telurnya, misalnya dapat 10, nanti dikawinkan sama sperma di luar tubuh. Setelah mereka membelah jadi embrio dengan kualitas yang kita anggap bagus, yang nggak bagus nggak akan kita periksa. Dengan kualitas yang bagus, itulah yang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan PGT ini. Gitu. Oke. Ternyata prosesnya agak panjang juga ya, Dok. Nggak langsung pilih langsung Ya lakukan kalau ya. cerita panjang saya panjang sih, tapi menurut sebenarnya nggak. Itu Oh, hanya berlangsung 2 minggu kok, wow, setengah siklus. Iya. lumayan ya dok ya cepet juga ternyata. Ya, Ternyata dari penjelasannya itu. ya kalau kalau dijelasinnya karena pusing dengar macam-macam ya, kayak panjang, pada sebenarnya
proses cuma 2 minggu, Mbak. Oh, prosesnya cepat 2 minggu, tapi memang proses penjelasan ini agak panjang gitu ya dok ya. Ya karena perlu dimengerti gitu ya. Iya, betul-betul dokter. Kadang memang untuk apa namanya untuk penjelasan itu kalau kita pakai yang bahasa kesehatan agak penangkapannya mungkin Iya. berbeda atau gimana gitu ya dok ya. Akhirnya Oh, kepikiran yang aneh-aneh gitu ya. nah itu takutnya malah kepikiran negatif gimana gitu. Untuk ayah, bunda dan kakak kita ini melakukan apa namanya sesi dari penambah pengetahuan tidak untuk menakut-nakuti juga ya ayah Iya, bunda iya, ya. iya. Takutnya nanti ada yang terpikir kemana gitu ya dok. Iya, Eh, benar, benar, benar. Kita mulai Q&A dari peserta pada malam hari ini, boleh dokter? Nah, boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Pada malam hari ini ada Kakak Desi Rika. Malam dokter, salam kenal saya juga alumni UNAT. Mau tanya, gejala yang dialami ibu hamil apabila ada indikasi Down syndrome seperti apa ya dokter? Apakah langkah pencegahan ketika masa hamil? Oke, salam kenal juga. Ya, terima kasih pertanyaannya. Gejalanya nggak ada yang khusus sih. Jadi persis kayak hamil yang lainnya juga. Namanya hamil. Jadi nggak ada gejala yang khusus. eh, yang mabok-mabok, yang enggak juga gitu ya. Yang lemas-lemas, yang macam-macam, yang ngidam, yang ini ya sama aja seperti biasa. Karena emang penyakit ini nggak nimbulin gejala ke ibunya gitu. Nah, cuman emang kita tahunya nanti kalau di saat hamil kan sudah ada juga pemeriksaan genetik yang secara darah itu NIPT namanya. Jadi bisa di 11 minggu, misalnya pada yang pasien-pasien yang tanpa program bayi tabung, itu kan hamil alami. Hamil alami saya pengen tahu kromosom anak saya bisa nggak dok? Bisa. Itu namanya NIPT test namanya. Itu 11 minggu udah bisa dikerjain. Itu bisa tahu Patau, Edward. Tapi nggak sampai ke setingkat PGTM tadi. Yang thalassemia cystic fibrosis itu dia belum bisa sampai situ. Gitu loh. Oke dok, semoga menjawab pertanyaan tadi dari Kakak Desi Rika. Oh, Bunda, ternyata new mom ini dokter. Ternyata banyak juga yang new mom pada malam hari ini yang bergabung dokter. Iya, iya, banyak Eh, yang pengen tahu juga. iya Syukurlah. banget dok, karena memang kan banyak banget kasus ya untuk pada Indonesia yang naik nih Hmm. dokter. Ya, mungkin selama ini kita mungkin makin terbuka, informasinya makin terbuka, makin banyak pengetahuan yang bisa didapat dengan gampang sekarang, diakses gitu ya. Kalau zaman dulu kan banyak penyakitan itu memang tidak ketahuan aja gitu, lewat aja gitu loh. Iya betul dokter. Sekarang jadi lebih banyak eh, pegang payungnya dulu ya dok sebelum Iya, kena gitu ya dok ya. bener, bener, bener. Oke, kita lanjutkan ke Bunda Desi Astuti nih dokter. Salam kenal Hmm. dokter, saya Desi, pasien Morula IVF Jakarta ini dok. Malah sudah jadi Wah, pasiennya dokter. iya, iya, iya. Oke. Untuk PGTA dan PGTM saat sebelum hamil ya dok. Ketika sudah hamil, salah satu cara untuk mengetahui Down syndrome dengan NIPT bagaimana ya dokter? Apakah NIPT itu dia akurat? Kalau misal amit-amit nih, resultnya high risk, itu bagaimana selanjutnya dokter? Wah, pertanyaan banyak ternyata nih dok. Satu-satu dulu ya dok ya. Ini sebagian udah jawab pertanyaan pertama tadi sih. Iya. Ya, jadi udah sampai NIPT. Jadi kalau sebelum ditanam kan waktu embrio di luar tubuh itu PGT. Kalau sudah jadi hamil NIPT. Nah, kalau NIPT-nya high risk atau kemungkinan ada risiko kelainan itu ada pemeriksaan lanjutan biasanya untuk konfirmasi. Karena NIPT ini sifatnya adalah tes penyaring gitu loh. Oke. Jadi kalau emang dia mencurigai adanya kelainan kromosom, biasanya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang namanya amniosintesis atau ini pengambilan sampel dari CVS, chorionic villus sampling. Jadi mengambil sedikit jaringan plasenta. Jadi nanti itu dicek selnya. Kalau amniosintesis itu pengambilan cairan amnion atau cairan ketuban. Jadi ada dua yang bisa dikerjain, jaringan plasenta atau cairan ketubannya diambil untuk dianalisa lebih lanjut selnya atau genetik kromosomnya gitu loh.
Hmm. Lalu nih dokter, ada pertanyaan lanjutan. Kalau misalnya tadi Hmm. high risk nih NIPT-nya, pas Hmm. lahir ternyata sehat tuh bagaimana dokter? Ada nggak sih kasusnya kayak Hmm. gitu dok? Ada, ada. Jadi seperti yang saya terangin tadi, dia kan sifatnya penyaring, belum konfirmasi. Jadi ada kadang kita tawarkan pasien, ya alhamdulillah kita tuh di Indonesia orangnya nggak ini ya. Kalau kita nerimo gitu loh, apa yang Allah Tuhan kasih itu kita nerima. Jadi kalaupun high risk, udahlah dokter, kita lihat aja deh sampai lahir gimana. Soalnya kalau di negara barat, itu kebanyakan mereka akan mengambil tes konfirmasi tadi. Dan kalau tes yang ngambil air ketuban sama jaringan plasenta tadi. Kalau emang ternyata terbukti, mereka banyak yang menggugurkan gitu loh. Kalau di Hmm. kita kan nggak dan mungkin secara religi kita juga agak ini ya untuk melakukan hal itu. Jadi kita akan di kita tuh lebih banyak akhirnya oke, anak saya punya kelainan ini, saya harus siap nanti lahirnya kayak apa gitu loh. Beda kalau sama kalau di negara-negara barat mereka akan melakukan pengguguran biasanya. Oke, Itu ceritanya. berarti balik lagi kepada pasangan ya dokter, iya ayah dan Hmm, bundanya, bagaimana mengambil hmm. keputusan. Itu yang lebih mengetahui kan ayah bunda gitu ya dokter ya. Ya, karena Oke. mereka yang akan jalanin Iya, ini, betul betul. mereka akan ya karena kita percaya setiap anak itu punya hak hidup dong gitu Iya, kan ya. betul dokter. Betul banget. Oke, pertanyaan berikutnya dokter dari Bunda Erika atau Kakak Erika ini. Apakah makanan yang dikonsumsi ibu hamil bisa mempengaruhi pada kelainan kromosom dokter? Nggak ada, Nggak ada. Oh, nggak ada. ternyata nggak ada ya dokter ya. Ternyata nggak ada korelasinya ya dokter. Karena memang kan masuk dari pencernaan nggak dalam reproduksi gitu ya dokter ya. Nggak beda, Oke, beda. semoga terjawab ya. Ya makanya kalau kita bicara makanan yang paling sering bikin kelainan, tapi ini bukan kromosom ya, kayak bibir sumbing, lagi-lagi terbelah sampai spinal bida kan kekurangan asam folat biasanya Mm, gitu. oke. Bukan ke kelainan kromosom tapi penyakit yang lain gitu ya dokter ya. Ya, Oke. ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Rahmania atau Kakak Rahmania ini. Cucu dari kakek saya ada yang autism dokter dan Hmm, anak dari saudara laki-lakinya juga Down syndrome. Bude hmm, saya ada histori lupus. Apakah saya dan suami perlu melakukan tes sebelum prakonsepsi? Saya hmm, dan suami akan merencanakan kehamilan, dokter. hmm. Oke, jadi ini terpisah-pisah nih sebenarnya nih ya. Apa aja tadi? Autism. Autism, terus Down Ya, syndrome dan lupus, dokter. ya. Kalau lu autism itu tidak ada background apa-apa. Tidak ada kelainan kromosom, tidak ada kelainan di otak, tidak ada kelainan di IQ, tidak ada. Itu emang hanya permasalahan dari emotional development-nya. Tapi emang kadang ini agak tipis nih Down syndrome sama autism di Hmm. awam ini. Jadi mungkin perlu diagnosis yang pasti dulu ya. Iya, betul-betul. Kalau Down syndrome nggak diturunkan. Beda sama thalassemia, hemofili, Hmm. cystic fibrosis yang PGTM tadi itu Hmm. diturunkan. Yang Hmm. PGTA tidak diturunkan. Jadi belum tentu berulang. Paham ya sampai sini ya. Oke, Jadi oke. Down Siap. syndrome itu bisa aja kejadian di hamil ini, hamil berikutnya chance-nya tetap sama aja. Cuma hanya meningkat dengan usia si ibu gitu loh. Hmm. Tapi kalau thalassemia, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat bisa aja thalassemia semua gitu loh. Oke, Berarti karena chance ini untuk nurunnya lebih banyak kan thalassemia ya, dokter ya? oh iya, karena dia emang bawaan dia diturunkan dari kromosom si orang tua. Jadi si Hmm. orang tua ini sudah membawa thalassemia gitu loh. Hmm. Kalau Down syndrome kan orang tuanya nggak Down Hmm. syndrome. Iya, betul, betul, betul. Ngerti ya? Beda Iya, ya. iya, iya. Make Jadi sense, yang dokter. PGTM itu penyakitnya diturunkan. Berarti si orang tuanya ini udah punya penyakit-penyakit itu gitu loh. Hmm. Kalau yang PGTA itu orang tuanya normal. Oke. Oke. Makin Itu paham kan ya. Makin paham, paham ya. makin paham dokter. Karena memang untuk penyakit ini sangat banyak, jadi kita kayak yang mana sih yang nurunin, mana yang enggak gitu kan. Jadi Iya.
makin terbuka nih dokter untuk Iya. pengetahuan tentang penyakit tersebut. Ah, jadi kalau kita bicara autism sama PGT sama Down syndrome tadi itu nggak keturunan. Jadi Hmm, walaupun ada di keluarga belum tentu akan nyampe di kita gitu loh. oke. Oke. Memang Kalau berbeda arah gitu lupus ya dok? bisa. Beda arah, beda arah. Hmm. Jadi sporadik aja Hmm. apa ya pas kepilih aja tuh pasangan punya anak begitu gitu loh. Oke. Ada chance berapa persen gitu nggak dok kalau misalnya Down syndrome gitu dari satu keluarga besar misalnya dokter? Oh enggak, Bisa nggak? dia aja Oh, nggak. pure dengan usia. Oh, Kalau oke. nggak salah kalau udah umur 37 saya lupa ada grafiknya. 37 38 kalau nggak satu dalam 25 deh. Oke. Satu dalam 25 kelahiran tuh Downs. Oke, siap dokter. Apa Kita satu nanti. dalam ya ada tabelnya. Pokoknya Oke. dia makin meningkat usia ibunya Mm-mm. makin besar. Bukan bapaknya ya, ibunya. Oh, ibunya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kakak atau Bunda Aziza nih dokter. Salam kenal dokter, saya mau tanya terkait konsumsi vitamin D dengan asam folat. Ada informasi yang masuk ke saya katanya bila kebanyakan atau overdosis kandungan di tubuh kita terlalu banyak itu bisa membuat kelainan seperti Down syndrome. Apakah benar dokter? Hmm, tidak benar. Oke. Ya, karena tadi ya dokter penjelasannya memang jelas dari kromosom itu ya dokter ya. Iya, iya. Oke. Lalu pertanyaan lanjutan dari Bunda Rahmania nih dokter tentang talasemia. Kalau Hmm. misalnya terkena talasemia harus memang IPF kah atau bagaimana nih dokter? Ya, jadi seperti yang saya bilang, kalau thalassemia itu kan ada yang ringan dan yang berat. Kalau yang ringan yang seperti kebanyakan individu di Indonesia ini juga banyak yang thalassemia gitu loh. Kalau tapi kebanyakan alhamdulillah yang ringan, yang minor gitu loh jenisnya. Kalau itu sih nggak harus IVF. Jadi Oke. selama anaknya normal-normal aja lahir. Ini kan kalau kita bicara yang mayor, mayor ini nggak terlalu banyak angka kejadiannya. Paling paling banyak di Afrika biasanya. Di kita ada tapi satu-satu, tapi ya itu kalau udah kena ya pas 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 yang punya begitu ya kasihan gitu loh. Hmm. Jadi biasanya kita baru melakukan IVF itu kalau pasangan ini udah beberapa berulang. Biasanya dia datang dengan cerita saya keguguran terus, udah 3 kali gugur terus dok kehamilan saya. Atau saya sudah diperiksa karena saya gugur, terus anak saya diperiksa pas yang terakhir, dicek genetiknya ternyata thalassemia dok. Nah, jadi udah terdiagnosis biasanya gitu Hmm. loh. Oke. Nah, jadi mereka biasanya datang dengan bicara kegagalan sering gagal hamilnya itu sering gugur gitu loh. Oke, semoga Hmm. terjawab ya Bunda. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bunda Lai Inah. Selamat malam Dokter Irham. Mohon izin bertanya, apakah USG feto maternal juga efektif untuk mendeteksi kelainan? Ada Hmm. pertanyaan yang sama juga nih dokter terkait feto Hmm. maternal dari Hmm. Bunda Azelia Astrid. eh, Sempat cek screening pakai fitomaternal untuk deteksi kelainan dan Hmm. normal hasilnya translusinya itu 0,5 milimeter. Tapi ke dokter SPOG itu rutin. Oh, kok dokter SPOG-nya rutin. Saya 2 milimeter dan sama-sama di usia 13 week 3 hari. Yang mau Hmm. ditanyakan, cek nukal transfusi antara fetomaternal agak berbedakah atau bagaimana dokter? Yang perlu dikhawatirkan. Hmm. Jadi untuk men-screening paling simple, jadi untuk screening Down syndrome ini udah banyak, eh, udah berevolusi lah. Dulu kita kenal triple test namanya, ada 3 hormon yang dicek, nanti dibandingkan baru keluar angkanya. Terus belakangan ada yang USG fetal maternal. Terus yang terakhir ini yang namanya NIPT tadi, gitu. Jadi emang akurasinya pasti NIPT lebih bagus karena akurasinya udah sampai ke 97-98%. Nah, feto maternal juga oke bisa dilakukan dengan nuklear translusensi tadi. Tapi kalau secara garis pendidikan tentu feto maternal lebih sahih dalam karena melakukan pemeriksaan itu ada sertifikasinya untuk bisa mengeluarkan angka nuklear translusensi tadi. Begitu kira-kira.
Oke. Eh, ada pertanyaan tambahan juga nih dokter. Tadi kan kita bahas untuk NIPT ya dokter. Kalau Hmm. pada kehamilan alami itu jika nilai NT-NB-nya normal, apakah perlu pemeriksaan NIPT dokter? Enggak, itu sudah salah satu screening juga. Cuma kembali hasil NIPT nggak semuanya ada di NTNB gitu loh. NTNB hanya untuk Down syndrome. Sedangkan di NIPT ada Patau, ada Edward, ada Delesi 22, ada macam-macam. Oke, berarti memang Informasinya dikategorikannya lebih berbeda banyak gitu ya loh. dokter. Iya, Oh, iya, oh, oke. berbeda. Oke, semoga terjawab ya kakak atau Bunda Uti tadi. Pertanyaan terakhir nih dokter di questioning dari Hmm. Bunda Rahmania. Adakah cara mencegah Down syndrome dok sebelum kejadian hamilnya? Atau Hmm. baru bisa dites pas usia kehamilan 11 minggu aja nih dokter? Kalau yang hamil alami emang cuman bisa banyak doa aja, Mm-mm. banyakin vitamin D, doa. Oke. Karena memang untuk Down syndrome ini tadi ya seperti dokter Irham katakan bahwa hampir 25 kehamilan tuh baru ada satu gitu ya dokter ya. Nah, Jadi memang jadi tidak langsung turun jadi gitu gini ya dok ya. kadang-kadang emang kita nggak ini karena angkanya nggak besar Mm. dan emang meningkat dengan usia. Jadi emang kebanyakan juga orang nggak mengalami kesulitan untuk hamilnya juga. Jadi biasanya setelah hamil lah baru dicari tahu, bisa dicari tahu gitu. Memang baru bisa kalau sudah mau hamil gitu ya dokter ya. Sudah terjadi hamil Ya, gitu sudah ya. terjadi kehamilan gitu ya dokter ya. Agar lebih istilahnya meyakinkan bahwa semuanya sehat gitu ya dok ya, tidak ada kelainan. Oke. Iya, iya. Alhamdulillah nih dokter untuk questioning di live boxnya sudah selesai. Apakah Ah, memungkinkan untuk live questioning dokter? Mungkin ada boleh, beberapa boleh. kakak, Silakan, ayah, silakan. bunda. Nah, Oke. Ayah, kakak, bunda boleh nih yang ingin bertanya langsung bertanya kepada dokter Irham bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti akan aku pilih nih beberapa. Mungkin satu pertanyaan mungkin dok? boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Silakan. Oke. Mungkin ada kakak, ayah, bunda yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan. Jika nanti memang tidak memungkinkan untuk on cam, on mic aja nggak apa-apa. Apakah ada yang ingin bertanya kakak, ayah, bunda? Kayaknya sangat jelas nih penjelasannya dokter, apalagi ditambah dengan questioning tadi nih Alhamdulillah. dokter. Syukurlah, syukurlah. Oke. Mudah-mudahan. Tidak ada yang ingin bertanya, kakak, ayah, bunda? Oke, berarti tidak ada yang untuk menanya nih dokter. Berarti sudah lengkap banget nih informasi Insya yang dokter Irham Allah. berikan pada malam hari ini. Oke, kita masuk ke sesi Mudah-mudahan yang ngerti ya. Amin, amin dok, Ya, amin dok, jangan amin sampai dok. nanti susah bener pelajarannya gitu. Iya, memang agak sedikit banyak ya dokter ya untuk pemeriksaannya. Mungkin nanti ayah bunda yang ingin melaksanakan pemeriksaan ini bisa nih juga datang ke Morula IVF untuk langsung dokter ketemu dokter Irham. Jadi lebih konsultasi lebih dalam itu juga boleh loh bunda. Dokter Irham ada di Morula IVF Jakarta. Betul dokter? Iya, iya, benar, benar, Oke. benar. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto dokter. Mungkin Oh iya, ayah boleh. kakak bunda yang bisa on cam bisa menyalakan on camnya. Nanti kita akan melaksanakan sesi foto dalam hitungan satu dua hitungan kelima aja deh atau hitungan Hmm. ketiga ya, hitungan ketiga ya dokter ya biar cepat ya dok ya. Oke, siap. Oke. Ayah bunda boleh nih dipersiapkan untuk ayah mungkin atau bunda ingin pakai jilbab dulu atau pakai lipstick tacap-tacap dulu boleh nih. Aku hitung sampai kelima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah ready? Yap. Kita berfoto ya. Satu, dua, tiga. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, Alhamdulillah nih pesertanya juga tadi banyak banget loh dokter dari Ya, empat puluh syukurlah. enam. Semoga ilmu yang Mudah-mudahan bisa nyebar lebih ya jauh. semoga Ya kan? semoga ilmunya bisa tersebar ya dokter Ya. dan kita bisa mendeteksi terlebih dahulu nih kelainan-kelainan yang memang bisa dideteksi karena udah canggih banget ya dok di tahun ini ya dok Biar ya. ibu-ibunya makin canggih Iya betul informasinya. dokter. Mungkin dari dokter ada closing statement untuk ayah, kakak atau bunda lainnya? Ya nggak ada. Ya ini aja sih kalau ya emang di dunia pasti banyak banget kalau cerita
Ya nggak usah diinin juga, cuma kita tahu aja. Dan teknologi sekarang kan makin ini. Mudah-mudahan nggak ada yang menimpa kita gitu ya. Amin, amin, amin. Iya, nggak ada yang menimpa kita. Cuma kalau emang ada keluarga atau yang kita kenal ada ini, paling nggak kita bisa kasih saran. Oh, ini ada ini loh. Siapa tahu diperiksa, siapa tahu masalahnya ini gitu. Ya, jadi dan kalaupun sudah terlanjur hamil ya kita tetap jalankan itu kan ada pemeriksaan-pemeriksaan ada yang feto maternal, ada yang NIPT gitu loh. Jadi udah sangat banyak sekarang untuk hal-hal yang bisa menunjang mencapai bukan mencapai jadi kita juga nggak bukan gara-gara kita cuma kita mendeteksi ini bayi sehat apa tidak gitu. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya, Dokter Irham. Ya, Alhamdulillah nih kita sudah di penghujung acara untuk Health Talk pada malam hari ini. Saya ingin berterima kasih secara pribadi untuk Dokter Irham dalam penyampaian materinya dan ya, penyampaian Q&A pada malam hari ini sangat eh, antusias banget nih ayah, bunda, dan kakak pada malam hari ini. Dari saya sebagai moderator ingin berminta maaf apabila ada salah kata dalam Head Talk pada malam hari ini. Izin saya closing, dokter, untuk ya. Health Talk pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di Health Talk berikutnya dan Learning Parent di berikutnya. Nah, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. istirahat, Makasih aja. Iya, dokter. sama makasih ya. Semua. Terima kasih kembali, dokter.